Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita memasuki pelajaran yang kedua, yaitu kemuhammadiyahan. Yang sudah mempunyai LKS silahkan dibuka. Kita bahas mulai bab pertama dulu, yaitu mengenal Muhammadiyah. Standar kompetensinya adalah mengenal Muhammadiyah. Kompetensi dasar yang pertama menyebutkan ciri-ciri perguruan Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah berjuang menyiarkan agama Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, Muhammadiyah memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara. Indikatornya menyebutkan arti perguruan Muhammadiyah, dan menyebutkan jenjang perguruan Muhammadiyah, menyebutkan ciri-ciri perguruan Muhammadiyah, dan menyebutkan cara Muhammadiyah menyiarkan agama Islam, serta yang terakhir adalah menyebutkan amalan nyata yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Oke, langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Silahkan LKS-nya dibuka ya. Arti perguruan Muhammadiyah. Perguruan Muhammadiyah adalah perguruan yang didirikan dan dikelola Persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri memiliki banyak perguruan yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Perguruan Muhammadiyah termasuk dalam amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan. Perguruan Muhammadiyah mulai dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Pengelolaan perguruan Muhammadiyah tingkat kanak-kanak ditangani oleh Aisyah dan sering dikenal dengan nama Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal atau TK Aba. Seperti di Baturno, ada beberapa TK Aba yang berada di sekitar SD Muhammadiyah. Kemudian, pendidikan Muhammadiyah di tingkat dasar dan menengah ditangani oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau sering disebut juga dengan Dikdasmen yang membina mulai dari sekolah dasar atau SD, Madrasah Ibtidaiyah atau MI, kemudian sekolah menengah pertama atau SMP, kemudian Madrasah Sanawiyah atau MTS, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan Madrasah Aliyah. Untuk perguruan tinggi, Muhammadiyah ditangani oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan atau Diktilitbang. Contoh perguruan tinggi yang dimiliki oleh Muhammadiyah antaranya adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ciri-ciri perguruan Muhammadiyah. Ciri-ciri khususnya yang pertama, berdasarkan ajaran Islam, itu sudah pasti. Yang kedua, mengajarkan pengetahuan agama dan ilmu umum. Yang ketiga, mengembangkan akhlakul karimah atau akhlak mulia. Yang keempat, jumlah jam pelajaran agamanya lebih banyak dibandingkan dengan sekolah umum. Yang kelima, memiliki mata pelajaran khusus Ismu Baris, Al-Islam, Kemuhammadiyahan, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Mata pelajaran Al-Islam meliputi Al-Quran, Akidah Akhlak, Ibadah, dan Torik. Muhammadiyah berjuang menyiarkan agama Islam di Indonesia. Dalam menyiarkan agama Islam, Muhammadiyah melakukannya dengan dua cara, yaitu dakwah bilisan dan dakwah bilhal. Dakwah bilisan adalah dakwah yang dilakukan dengan ucapan. Contohnya, mengajak seseorang untuk berbuat baik menurut ajaran Islam. Sedangkan dakwah bilhal adalah dakwah yang dilakukan dengan amal perbuatan. Contoh, memberi infak, sholat berjamaah di masjid, dan sebagainya. Contoh perbuatan yang baik itu dimaksudkan agar ditiru oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada umat manusia untuk melakukan dakwah dengan hikmah dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi berikut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم
صدق الله العظيم. Nah, itu tadi Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik-baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha mengetahui, yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Muhammadiyah sendiri berusaha menampilkan wajah Islam dalam wujud yang nyata dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat. Adanya amal usaha yang dimiliki oleh Muhammadiyah adalah sebagai bentuk amal nyata yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Contohnya, dengan adanya perguruan Muhammadiyah akan dapat mencetak generasi penerus yang Islami, karena di dalamnya diajarkan pelajaran-pelajaran khusus Muhammadiyah. Dalam menolong fakir miskin dan anak yatim, Muhammadiyah mewujudkannya dengan mendirikan Panti Asuhan Yatim Piatu atau PAY. Muhammadiyah memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 8 November 1912, di mana pada masa itu Indonesia masih dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad dan Jepang selama 3,5 tahun. Saat Muhammadiyah didirikan, kondisi bangsa Indonesia mengalami kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Selama masa penjajahan, kondisi bangsa Indonesia sangat mengenaskan, dengan mengalami kesengsaraan, kebodohan, kemiskinan, dan bahkan terpecah belah. Pada masa itu, rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja tanpa mendapatkan upah dan lahan. Mereka digunakan untuk bertanam yang menguntungkan para penjajah. Pada saat itulah muncul pergerakan-pergerakan perlawanan dari bangsa Indonesia. Salah satunya bertujuan untuk menyatukan seluruh bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Syarikat Islam tahun 1911, dan Muhammadiyah tahun 1912. Pergerakan tersebut memiliki cara masing-masing dalam berjuang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Muhammadiyah memiliki cara tersendiri dalam berjuang melawan penjajah, yaitu melalui jalur pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pendidikan, Muhammadiyah mampu membangkitkan umat muslim akan pentingnya kemerdekaan dari penjajahan dan mampu mengurangi kebodohan generasi penerus bangsa. Dengan pemberdayaan masyarakat, umat muslim mampu membentuk masyarakat muslim yang amar ma'ruf nahi mungkar dengan semangat melawan penjajah. Nah, berikut Pak Harul berikan 4 soal latihan nggih untuk kalian agar kalian kerjakan di buku KMD. 4 nomor saja, dikerjakan dengan sebaik-baiknya nggih. Gampang kok, ini tadi sudah ada di buku LKS juga sudah ada. Silakan dikerjakan anak-anak. Selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran kemuhammadiyahan pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat dalam menghadapi pandemi ini. Jika ada salah, Pak Harun mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.